فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ilham dan juga para asatiz dan para jamaah yang lainnya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pertemuan mengaji, membaca kitab Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi. Ini pertemuan kedua bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati, pikiran dan qalbu kita untuk bisa menerima pesan-pesan kebaikan, keberkatan yang terdapat di dalam karya Imam An-Nawawi yang satu ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam buat yang mulia junjungan kita Sayyidul Khalaik Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim alladzi arsaltahu rahmatan lil alamin. Sebelum kita memulai membaca dan mengkaji kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, kita sama-sama mari membaca surat Al-Fatihah. Natabarruk biha wa nuhdi thawabaha li Syekhina Sidi Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada bahasan berkaitan dengan sekilas tentang biografi Imam An-Nawawi. Dan terakhir sebelum kita masuk pada hari ini kepada inti daripada kitab Imam An-Nawawi Al-Azkar, saya ingin menambahkan sedikit hal yang berkaitan dengan pandangan ulama terkait Imam An-Nawawi, bahwa disebutkan oleh Abul Abbas Ibnu Faraj, dia mengatakan kana al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qad sarat ilaihi thalathu maratib kullu martabatin law kanat li syakhsin shuddat ilaihi rihalu. Abul Abbas bin Faraj mengatakan Imam An-Nawawi, semoga Allah meridhoinya, telah menjadi pusat untuk 3 perkara. Kalau seandainya satu di antara yang 3 itu ada pada diri seseorang, maka niscaya dia akan menjadi tokoh yang akan dikunjungi, yang akan diziarahi, yang akan dijadikan panutan oleh orang-orang. Yang pertama adalah ilmu. Orang kalau seandainya ilmu dia sangat luar biasa luas, apapun yang ditanya dia punya bahan di dalamnya, bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka pasti orang-orang akan berdatangan, berduyun-duyun untuk mendatanginya, untuk belajar kepadanya, untuk bertanya kepadanya. Ini yang pertama, ilmu. Yang kedua, az-zuhdu. Beliau juga adalah seorang yang zuhud, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Di antara kezuhudan beliau ketika ditanyakan tentang menikah, beliau menjawab, apa urusan antara aku dengan pernikahan? Pernikahan itu hanya akan membuat aku jauh, lalai dari sesuatu yang sangat aku cintai, yaitu ilmu. Jadi memang ketika dia masuk ke dalam bidang keilmuan, ketika dia sudah mewakafkan dirinya kepada
pencarian terhadap keilmuan atau talabul ilmi, maka sejak saat itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu tidak lagi punya hasrat terhadap sesuatu yang sifatnya dunia. Jadi ketika itu sahabatnya yang bertanya untuk urusan pernikahan, Imam Nawawi ini mengatakan bahwa saat itu aku melihat bahwa hadar rajul laisa lahu rugbatun fi hadhihi dar. Laki-laki ini atau Imam Nawawi ini tidak punya hasrat terhadap dunia ini, kata dia, terhadap perempuannya, terhadap hartanya, terhadap apa saja di dunia ini dia nggak punya minat. Itu kezuhudan Imam An-Nawawi. Dan ketika ditanya tentang masalah makan, Imam Nawawi makan hanya 2 kali dalam 1 hari, makan pagi dan kadang-kadang cuma makan sekali dalam 24 jam. Biasanya makannya 2 kali saja, tapi kebanyakan dan dalam banyak waktu beliau juga makan hanya 1 waktu saja. Bukan itu saja, kita juga sudah sampaikan betapa Imam Nawawi ini menjaga makanan yang menjadi asupan gizinya, bahwa dia tidak mau memakan buah-buahan yang bersumber dari Damaskus. Padahal Damaskus ketika itu adalah sebuah kota besar yang subur, buah-buahannya itu banyak, buah-buahannya itu enak, akan tetapi Imam Nawawi tidak mau makan dari buah-buahan yang datang dari negeri Syam. Mohon maaf, dari negeri Syam. Alasannya adalah ketika ditanya bahwa di negeri tersebut terdapat banyak wakaf. Jadi beliau mengatakan di sana terdapat banyak wakaf dan di samping itu juga terdapat banyak harta orang-orang yang tahtal hijir, orang-orang yang berada di dalam pengasuhan. Artinya harta mereka itu dikelola oleh orang lain sebagai amanah, bukan sebagai pengelola yang memiliki hak, tapi dia hanyalah sebagai pemegang amanah. Nah, di antaranya adalah wali al-aitam atau wulatul aitam, wali-walinya anak yatim atau orang-orang gila yang tidak punya hak untuk bertasarruf terhadap harta mereka, tapi hak itu diserahkan kepada wali mereka. Dan kata Imam Nawawi, orang-orang yang tahtal hijr seperti ini atau tahtal hajri seperti ini, itu tidak boleh dimanfaatkan harta mereka kecuali dengan sesuatu yang manfaatnya itu kembali kepada mereka, kepada al-aitam ataupun orang-orang yang al-mahjur tersebut. Maka karena di Damaskus dan juga di negeri Syam secara umum ketika itu banyak harta-harta yang sifatnya seperti itu, maka Imam Nawawi merasa dia tidak nyaman untuk memakan buah-buahan yang berasal dari sana. Kata dia ada subuhatnya. Jadi begitu ya. Jadi Imam Nawawi itu dia keras terhadap diri dia, tapi dia terhadap orang lain lunak. Jadi dia tidak memaksakan pendapat dia kepada orang lain, berbeda dengan orang kita sekarang. Mungkin juga kita lunak terhadap diri kita, toleransi terhadap diri kita, tapi terhadap orang lain kita agak sedikit ekstrim. Ini berbeda dengan Imam An-Nawawi. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, kata Imam Abul Abbas Ibnu Faraj, bahwa di antara kelebihan Imam Nawawi yang mana dia di dalam kelebihannya itu menjadi puncak atau sampai kepada puncak yang tusyaddu ilaihir rihal, yang kalau seandainya ada pada diri seseorang maka patut untuk dijadikan sebagai rujukan. Di antaranya yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahwa Imam An-Nawawi adalah seorang yang nomor 1 di dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun terhadap seorang khalifah, terhadap seorang raja, akan tetapi beliau tetap menyampaikan tapi dengan cara yang ma'ruf. Jadi dengan cara yang ma'ruf dan tidak dengan perlawanan. Kalau dengan perlawanan berarti itu tindakannya para khawarij. Tapi Imam An-Nawawi dia menyampaikan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan itu banyak kisah-kisahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Imam Nawawi meninggal dunia pada tahun 676 Hijriyah, tepatnya di negeri Nawa, tempat kelahiran beliau. Dan itu kisahnya disebutkan bahwa sebelum beliau meninggal, beliau
bersumpah atau bernazar bahwa kalau seandainya khalifah ketika itu mau dia ada perseteruan antara dia dan khalifah, dan ketika khalifah tidak sesuai dengan dirinya, artinya ketika tidak terjadi kesepakatan antara dia dan khalifah, maka dia bersumpah bahwa dia akan meninggalkan Damaskus, dan ketika hal itu, apa yang dia khawatirkan itu terjadi, akhirnya dia kembali dari Damaskus dan kembali ke negerinya di daerah Nawa, yaitu daerah yang masih berada di dalam wilayah pemerintah Damaskus. Dan ketika dia pulang ke Nawa, dia bersilaturahmi dengan karib kerabatnya, dengan orang tuanya, kemudian dia pergi ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ke Palestina, dan juga Al-Khalil di Palestina, kemudian kembali lagi ke Nawa, dan setelah dia kembali dari Palestina tersebut dia jatuh sakit, dan dengan sakitnya itu dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kabar kematiannya itu sampai ke Damaskus, ke pusat kota, maka para ulama yang berada di kota Damaskus ketika itu berdatangan untuk memberikan ucapan belasungkawa serta untuk menyolatkan Al-Imam Al-Azim Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Ini sekilas barangkali tentang biografi Imam Nawawi. Kita coba masuk kepada kitabnya. Untuk biografinya banyak ditulis oleh para ulama, yang secara umum bisa kita lihat di dalam karya Imam Az-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala, dan juga karya biografi yang ditulis oleh para ulama yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, silakan kita baca kitab kita, atau kita lihat, kita baca sama-sama. Mulai dari ini sudah masuk kitab kepada muqaddimah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Muqaddimatun bisa ditulis juga dengan muqaddamatun, atau bisa dibaca dengan dua hal ini. Muqaddimah artinya dia yang mendahului sebelum masuk ke dalam inti daripada sebuah kitab, maka dia sebagai pendahulu, dia yang membukakan jalan. Nah, dia yang membukakan jalan artinya maka dia disebut sebagai muqaddimah, dia yang mendahului. Atau muqaddamatun artinya ini adalah persembahan yang pertama daripada al-muallif sebelum dia masuk ke dalam lubbul kitab. Jadi bisa kita baca muqaddimah, bisa juga kita baca muqaddamah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Fadhkuruni adhkurkum, qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat pada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah 152. Ini sebuah ayat yang sangat luar biasa. Kita kalau nama kita disebut oleh seorang raja atau seorang presiden atau gubernur, oh itu Ustadz Ilham yang ada di sana disebut oleh gubernur, alangkah bahagianya kita. Saya punya teman namanya Ustadz Ilham, yang ngomong itu adalah gubernur, yang ngomong begitu adalah presiden, tentu kita akan senang. Maka ketika kita ingin disebut oleh Allah SWT, ternyata ada caranya. Setiap kita mengingat Allah, setiap kita menyebut Allah SWT, maka Allah akan menyebut nama kita. Makanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah membanggakan hamba-hambanya yang berzikir, bahwa fa inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yabhatsuna an hilaqi dzikri, bahwa Allah itu punya malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliaran atau yang berjalan di atas muka bumi. Tugas mereka atau keinginan mereka adalah untuk mencari halaqah-halaqah zikir. Nah, dan ketika mereka bertemu dengan halaqah zikir, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh hambaku?
Maka para malaikat itu mengatakan kepada Allah bahwa mereka yusabbihunak wa yumajjidunak. Kemudian dan mereka itu bertasbih kepadamu, kemudian mengagungkan engkau. Terus kata Allah SWT kepada malaikat tersebut, apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Mereka mengatakan belum. Mereka belum pernah melihat surga. Coba kalian bayangkan, kata Allah SWT kepada para malaikat, kalau seandainya mereka melihat surga, apakah mereka, bagaimana cara minta mereka? Maka malaikat pun mengatakan kepada Allah, pasti mereka akan semakin gencar atau semakin besar permintaan mereka terhadap surga tersebut. Terus dari mana mereka berlindung, kata Allah SWT. Kemudian malaikat mengatakan bahwa mereka berlindung daripada neraka. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka sudah melihat itu neraka? Mereka mengatakan bahwa mereka belum melihat lagi neraka itu. Maka kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana kira-kira kalau seandainya mereka melihat neraka itu? Maka malaikat itu mengatakan, kalau seandainya mereka melihat neraka itu, niscaya mereka akan lebih lagi dalam minta perlindungan kepadamu ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada malaikat tersebut, maka oleh kalian wahai malaikatku, persaksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah mengampunkan untuk hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa berzikir. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya kalau seandainya dia mengingatku, kalau seandainya dia menyebutku. Kalau seandainya fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia menyebutku di dalam dirinya, artinya dalam kesendirian dia sebut nama Allah, 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 Allah. Maka Allah pun juga menyebut nama dia di dalam dirinya Allah, artinya di dalam zatnya Allah. Allah juga menyebut dia di dalam dirinya Allah, sesuai dengan nas hadis. Kemudian kalau seandainya dia menyebutku di depan malak, artinya di depan orang ramai atau di depan makhluk yang lain, maka Allah mengatakan zakartuhu fi mala'in khairum minhu. Maka aku akan menyebut mereka, artinya ketika kita menyebut di depan manusia, misalkan kalau sekarang ini yang banyak itu kita lihat seperti Habib, misalkan Habib Nurmagomedov. Nah, ini semua orang mungkin pada kenal semua sekarang ini. Ketika dia menyebut nama Allah SWT, selesai bertanding, Alhamdulillah kata dia. Alhamdulillah kata dia. Ketika itu pasti Allah menyebut dia, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka Allah akan membanggakan, ini lihatnya hambaku. Dia menyebut namaku padahal dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah melihat surga, dia tidak pernah melihat neraka, tapi dia sebut namaku, dia agungkan aku. Maka saat itu Allah betul-betul menyebut hamba yang menyebut namanya itu. Kalau disebut di dalam diri, maka Allah sebut dalam dirinya. Kalau disebut di depan orang ramai, Allah pun juga membanggakan di depan makhluk-makhluknya yang lain, terutama di depan para malaikatul muqarrabin. Kemudian alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdari, musarrifil umuri, mukawwiril laili 'alan nahari, tabsiratan liulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi wa man istafahu fa adkhalahu fi jama'atil akhyar fi jumlatil akhyari wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Pengampun, yang telah muqaddiril aqdar, yang dialah yang menetapkan kadar atau takdir segala sesuatu. Nah, kalau berkaitan dengan kita, takdir manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis
Ini hadis kelima dalam hadis Arba'in, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud tentang atwa khalqil insan, fase-fase penciptaan manusia. Di situ kan Allah ketika meniupkan ruh, ketika malaikat diutus oleh Allah SWT untuk meniupkan ruh kepada manusia, kepada janin manusia, maka ketika itu fa'umira bikatbi rizkihi, maka diperintahkan untuk menulis rizkinya, wa ajalihi, wa amalihi, dan juga amalnya, perbuatannya dia selama di dunia, wa syaqiyyin aw sa'idin, dan juga untuk menuliskan takdir apakah dia di dunia ini termasuk yang susah ataukah termasuk yang senang. Artinya yang diberikan kelapangan dunia ataupun yang diberikan kesempitan dunia, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Begitu juga tentang berbagai macam hal sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, hadis Ghulam, ya Ghulam inni u'allimuka kalimatin, bahwa wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa hal, kata Rasulullah SAW. Ihfazillah yahfazuka. Kemudian di akhir hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang tambahan Imam At-Tirmizi di situ, fa'lam annama yukhti'aka ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Fa'lam annama akhta'aka, ketahuilah bahwa sesuatu yang tidak menimpamu lam yakun liyusibak, maka tidak mungkin dia akan menimpamu. Artinya kalau sesuatu yang sudah tidak ditetapkan untukmu nggak akan datang kepadamu. Obaka lam yakun liyufti'ak, maka tidak mungkin akan pindah kepada yang lain karena sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, karena catatan takdirnya sudah beres dan tintanya sudah kering. Apa yang sudah Allah tetapkan pasti akan terjadi untuk kita. Ini. Dan itu bagian daripada takdir yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Muqaddiril aqdar wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan segala sesuatu kami ciptakan dia dengan kadar. Artinya ada takarannya yang sudah dipastikan oleh Allah SWT yang tidak akan mungkin berubah. Seperti ajal. Allah katakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, dan ajal itu sudah ada takdirnya. Nah, kalau seandainya ajal belum datang, walaupun sakit selama walaupun selama berpuluh-puluh tahun pun dia sakit, maka belum akan mati dia. Kalau ajal belum datang. Tapi kalau seandainya ajal sudah datang, kita baru kehilangan banyak para ulama. Dan di antara yang meninggal itu dalam minggu ini, saya punya teman, namanya Ustadz Lilis, umur dia di bawah saya. Badannya sehat, badannya tinggi, kekar. Katanya dapat informasi, dia hanya sakitnya, latar belakangnya cuma sakit asam urat saja. Tapi sakit seminggu, habis itu kembali kepada Allah SWT. Kenapa? Semoga Allah meridhoinya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena takdir ajalnya sudah selesai. Takdir ajalnya sudah selesai, takdir rizkinya juga sudah habis. Musarriful umur, dia yang mengatur, membolak-balikkan segala sesuatu. Mukawwirul laili 'alan nahar, yang memutarkan siang terhadap malam, menggantikan malam terhadap siang. Dia dia masukkan siang kepada malam, tabsiratan liulil qulubi wal absar, sebagai penjelas atau sebagai penjelasan untuk membukakan hati orang-orang yang ulil qulubi wal absar, yang punya hati dan juga absar. Absar itu artinya pandangan, dalam hal ini pandangan yang bisa membaca dan mengikuti kebenaran. Kalau berkaitan dengan ilmu agama atau berkaitan dengan ilmu keakhiratan atau ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah, al-absar artinya adalah al-basirah. Al-basirah artinya mata batin. Karena banyak orang yang mata batinnya itu rusak, tapi pandangan matanya tajam. Mata batinnya rusak, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran.
Sebagaimana orang-orang munafik yang Allah katakan bahwa mereka itu sebagai orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit, mereka bisa melihat mata mereka akan tapi tidak bisa memandang mana yang benar mana yang salah. Kebenaran mereka pandang sebagai suatu kesalahan. Nah, dan sesuatu yang salah mereka pandang sebagai sesuatu yang benar. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang munafik itu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka mengatakan dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti yang lain. Artinya keimanan mereka ini kan bermasalah, dipandang oleh orang kok aneh gitu. Tapi mereka merasa mereka lah yang terbaik. Dan mereka merasa betul-betul sudah berada di dalam jalan yang benar, sehingga mereka mengingkari dengan mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami ini beriman sebagaimana orang-orang safih, kata mereka. Enggak, kami ini kan mereka hanya ingin mengatakan kami ini benar, kami ini sudah berada di jalan yang lurus. Sementara mata batin yang lurus memandang mereka tuh berada dalam situasi yang tidak lurus. Jadi kalau kita berikan analogi, dia ibarat seorang yang kalau dibawakan kepada penyakit jasad, ibarat seorang yang sedang sakit. Orang yang demam disuguhi rendang, dia merasakan rendang itu pahit. Kemudian dikatakan kok rendangnya nggak enak. Padahal orang yang sehat memandang atau merasakan bahwa rendang itu masih tetap normal seperti biasa. Tapi karena dia ada penyakit, maka dia merasakan sesuatu yang biasa itu rasanya menurut dia tidak biasa. Nah, karena di dalam hati dia ada penyakit. Kemudian ketika dikatakan kepada mereka bahwa janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan bahwa yang mereka inginkan sebenarnya adalah kebaikan. Mereka mengatakan kami hanya ingin melakukan perbaikan, bukan melakukan kerusakan. Padahal yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang merusak, tapi mereka tidak bisa melihat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan di dalam mukadimah Imam An-Nawawi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan atau membangunkan dari hambanya orang-orang yang dia pilih sehingga dia masukkan ke dalam golongan fi jumlatil akhyar. Nah, dia pilih mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang pilihan. Dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa waffaqa man ijtabahu min abidihi, dan dia berikan taufik. Taufik itu isobatul haqqi. Taufik itu artinya adalah kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang benar. Kalau lebih jelasnya Syekh Sa'id Al-Kamali, salah seorang ulama mazhab Maliki yang sangat saat ini juga cukup menjadi rujukan di dunia Islam, cuman mungkin tidak banyak yang dari Indonesia yang mengikuti beliau. Tapi beliau punya pandangan yang sangat luar biasa. Saya suka mengikuti ceramah-ceramah beliau, kajian beliau, itu sangat luar biasa. Jadi beliau mengatakan at-taufik itu adalah kita diajarkan suatu ilmu itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, artinya sesuai dengan hakikatnya, diajarkan suatu ilmu, kemudian kita diberikan kemudahan atau diberikan rezeki juga untuk mengamalkan ilmu tersebut, itu namanya at-taufik. Jadi wafaqa itu artinya disatukan ilmu dengan amalnya, itu berarti orang diberikan taufik. Jadi bukan sekedar diajarkan saja, kalau diajarkan saja yu'allimuhu, tapi kalau wafaqahu artinya ilmunya diajarkan, kemudian amalnya juga diajarkan dan dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya. Man ijtabahu min abidihi, orang yang diberikan atau orang yang dia pilih, jadi sama dengan istofahu, ijtabahu, istofahu, ijtiba sama dengan istifa, min abidihi dari hamba-hambanya. Faja'alahu minal muqarrabin al-abrar, dan dia jadikan dia termasuk dari golongan hamba-hamba al-muqarrabin, hamba-hamba yang dekat kepada Allah, hamba-hamba yang berbakti yang baik. Wabassara man ahabbahu, dan Allah
Bassara yubassiru tabsir. Tabsir menjadikan dia bisa melihat. Jadi bukan memperlihatkan kepadanya, kan bukan sekadar memperlihatkan saja, tapi membuat dia bisa melihat. Jadi berbeda ya. Kalau memperlihatkan, banyak kita perlihatkan sesuatu kepada orang lain, tapi dia merasa tidak melihat. Kita sudah memperlihatkan, tapi dia tidak bisa melihat. Tapi kalau bassara, membuat dia bisa melihat. Jadi menjadikan dia bisa melihat man ahabbahu, siapa yang dia inginkan, siapa yang dia cintai. Jadi kalau seandainya ada seseorang dicintai oleh Allah SWT, maka di antara tanda cinta Allah kepadanya adalah zahadahum fi hadhid dar. Dia jadikan dia sebagai orang yang zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Jadi tidak tamak dengan dunia. Fajtahadu fi mardatihi, sehingga karena dia sudah zuhud terhadap dunia, ini contohnya yang konkret adalah Imam Nawawi sendiri. Jadi dia berbicara tentang dirinya sendiri. Dia memang tidak membicarakan dirinya, tapi sebagai contoh adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia adalah sebagai teladan di dalam masalah kezuhudan. Fajtahadu fi mardatihi, maka kemudian dia bersungguh-sungguh berijtihad dalam menggapai keridhaannya, wa ta'ahhubi lidaril qarar, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi darul qarar, yaitu tempat yang kekal abadi atau ad-darul akhirah. Wajtinabi ma yuskhituhu. Kemudian dia juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang membuatnya murka. Wal hadari min adzabin nar, dan juga bersungguh-sungguh untuk menjauhi azab neraka. Wa akhadhu anfusahum bil jiddi atau bil jaddi. Kemudian mereka mulai memaksakan diri mereka untuk gigih di dalam fi ta'atihi wa mulazamati dzikrihi, dalam mentaatinya dan juga di dalam memulazamah atau melakukan secara terus-menerus zikir kepadanya bil asyiyi wal ibkari, pada waktu malam ataupun pada waktu pagi. Wa inda taghayuril ahwali, dan juga dalam kondisi adanya perubahan ketika terjadinya perubahan kondisi. Nah, dalam hal ini bukan hanya kondisi alam, makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dalam setiap perubahan siang kepada malam kita berzikir, ada zikir masa, kemudian perubahan malam kepada siang ada zikir sabah, ketika kita berdiri kita berzikir, bahkan ketika kita melakukan sebuah perjalanan, di dalam perjalanan itu ketika kita naik atau sedang berjalan di jalan yang menanjak, maka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita melantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita menurun, kita lantunkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ketika kita bangun tidur, berubah dari posisi tidur menjadi bangun, ada lagi zikirnya, dan demikian seterusnya. Jadi ketika adanya perubahan kondisi, kita diperintahkan atau orang yang dipilih oleh Allah SWT tersebut senantiasa berzikir. Wa jami'i ana'il laili wan nahari, dan juga di sepanjang atau di semua waktu siang dan malam. Fastanarat qulubuhum bilawami'il anwari, sehingga bersinarlah hati-hati mereka dengan kilauan cahaya. Ahmaduhu ablaghal hamdi, aku memujinya dengan pujian yang paling sempurna, ala jami'i ni'amihi, atas segala nikmatnya, wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku memohon kepadanya tambahan daripada karunia dan kemuliaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samadul azizul hakim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqina wal lahiqin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du. Jadi ini mukadimahnya Imam Nawawi, sedikit saya komentari tadi. Kemudian kalau Ustadz Ilham sebentar.
Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan amma ba'du, dan selanjutnya, jadi biasanya di dalam setiap khutbah di dalam bahasa Arab ada kata-kata amma ba'du, dan itu juga menjadi seakan-akan sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Amma ba'du artinya selanjutnya, maksudnya setelah muqaddimah kita mau masuk inti daripada pembicaraan, maka kita sebut amma ba'du. Faqad qala Allahul Azimul Al-Azizul Hakim. Al-Azimu Al-Azizul Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, Al-Azim, Al-Aziz, Al-Hakim, diurut oleh Imam Nawawi dari Al-Azim, Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi Azim, Aziz, Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adkurkum." Sebutlah aku akan menyebut kalian. Ini sudah kita jelaskan sedikit tadi. Kalau kita ingin disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah juga berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya untuk menghambakan diri mereka kepadaku. Jadi kita ini kan diciptakan oleh Allah SWT. Jadi walaupun kita lahir dari orang tua kita, sebenarnya kita ini ciptaan. Jadi dilahirkan ke dunia itu artinya kita diciptakan oleh Allah SWT dan ditempatkan di dunia. Orang tua hanya sebagai sarana tempat kita menumpang atau tempat kita dititipkan oleh Allah SWT. Tapi kita ini diciptakan. Nah, jadi bukan kita karena orang tua kita ini ada di dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Tuaruk Khalqil Insan atau hadis kelima dari hadis Arba'in An-Nawawi itu, di situ Rasulullah mengatakan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah seorang di antara atau setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Nah, jadi penciptaannya dimulai dari dalam perut ibunya. Jadi bukan orang tua melakukan sesuatu habis itu kita lahir begitu saja, enggak. Kalau Allah enggak ciptakan, kita enggak jadi. Nah, maka di sini Allah katakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kenapa Allah ciptakan? Karena Allah menciptakan, maka dia ciptakan adalah untuk menjadi hambanya, bukan untuk menjadi menjadi pesaingnya atau menjadi musuhnya, tapi untuk menjadi hamba atau budak hamba sahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ulima bihadza anna ma afdalu halil abdi hala dzikrihi rabbal alamin. Maka dari situ kita mengetahui bahwa ma afdalu tidak ada maka di situ diketahui bahwa kondisi hamba yang paling afdalu halil abdi. Jadi kondisi hamba yang paling afdal adalah hala dzikrihi rabbal alamin, yaitu kondisi di mana saat itu dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena yang pertama adalah karena saat itu dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita disebut oleh Allah, maka itu adalah kondisi kita yang terbaik. Wastighalihi bil azkar al-waridah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, dan juga ketika dia sibuk dengan zikir-zikir yang warid atau yang datang daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Jadi itu adalah kondisi yang terbaik. Makanya di dalam kitab yang menjadi rujukan daripada Imam An-Nawawi, kitab namanya A'malul Yaumi wal Lailah karya Imam Ibnu Sinni, itu di hadis pertama disebutkan bahwa di dalam hadis mukadimah kitabnya dia sebutkan
bahwa di antara penyesalan ahlul jannah pada hari kiamat nanti adalah ketika mereka teringat ada waktu-waktu di mana mereka tidak menghabiskannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah waktu yang membuat ahlul jannah menyesal. Kenapa ya dahulu saya ada waktu, mungkin ada beberapa detik, beberapa menit, kenapa tidak aku jadikan sebagai waktu untuk berzikir. Jadi aku gunakan untuk berzikir. Makanya kalau di Mesir, ketika saya masih di Mesir, ada stiker-stiker biasanya ditempelkan di kadang-kadang di terminal, di dinding-dinding atau di gedung-gedung. Di situ dituliskan auqatul intizar imla'ha bil istighfar. Waktu menunggu, kalau artinya waktu menunggu, isilah dia dengan istighfar. Jadi kita menunggu tapi kita isi dengan istighfar. Maka itu waktu menunggu kita tidak akan sia-sia, dan mudah-mudahan dengan zikir kita itu juga apa yang kita tunggu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Itu untuk urusan dunianya. Di akhirat nanti juga demikian, bahwa waktu-waktu yang kosong itu ketika kita isi dengan zikir kepada Allah SWT, maka itu akan menjadi waktu-waktu yang dikenang sebagai sesuatu yang indah. Sedangkan waktu-waktu di mana kita lalai dari Allah, tidak ingat akan Allah, tidak menyebut Allah, maka itu adalah waktu yang akan kita sesali walaupun kita termasuk di antara penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sannafa al-ulama'u fi amali al-yawmi wal-lailati wad-da'awati wal-adhkari kutuban katsiratan ma'lumatan 'inda al-'arifin. Dan sesungguhnya para ulama sudah menulis, sannafa yusannifu, artinya sudah mengarang buku atau karya yang berkaitan fi amalil yaumi wal lailah, yang berkaitan dengan amal harian, amal siang dan malam. Al-yaum bisa diartikan siang. Al-yaum itu artinya kalau dalam bahasa, kalau dipakaikan secara mutlak artinya hari. Al-yaum, hari. Tapi kalau seandainya dikawinkan dengan al-lailah maka artinya siang dan malam. Jadi sudah banyak ulama yang menulis tentang amalan siang dan malam, dan juga ad-da'awat wal azkar, tentang doa-doa dan zikir-zikir ma'lumatan 'indal 'arifin, yang mana karya-karya tersebut diketahui secara jelas oleh orang-orang yang arif. Jadi orang-orang yang paham tahu kitab-kitab tersebut. Walakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takriri. Tapi kitab-kitab tersebut terlalu panjang karena sanad-sanadnya disebutkan, dan juga di situ banyak pengulangan-pengulangan. Fadu'ufat anha himamut talibin, sehingga hal itu membuat semangat para talib atau para pencari ilmu menjadi lemah. Faqasadtu tashila dzalika 'ala ar-raghibin, maka kemudian aku bermaksud untuk memudahkan itu untuk orang yang mau. Jadi hanya bagi orang yang mau. Dan memang kemauan ini yang menjadi inti. Dalam segala sesuatu itu tergantung kemauan. Kamu mau apa tidak? Kalau seandainya nggak mau, walaupun rumahnya di samping masjid, walaupun dia seorang muslim, maka nggak akan sampai ke masjid. Kalau seandainya nggak mau, walaupun dia punya HP, walaupun dia punya pulsa, walaupun nanti pulsanya, paketnya mungkin di akhir bulan masih lebih, tapi kalau nggak mau untuk ikut kajian, maka nggak akan ikut kajian juga, walaupun dia bisa melakukannya. Maka di sini Imam An-Nawawi mengatakan, dia sengaja membuat ini atau mengarang karya ini tashilan untuk orang-orang yang menginginkan, untuk memudahkan orang-orang menginginkan untuk menguasai doa-doa dan amal siang dan malam tersebut. Fasyara'tu fi jam'i hadzal kitabi mukhtasiran maqasida ma dzakartuhu taqriban lil mu'tanin. Maka kemudian aku mulai, fasyara'tu, kita bisa artikan di sini mulai, fasyara'tu, maka aku mulai mengumpulkan fi jam'i hadzal kitab, mengumpulkan kitab ini, artinya mengumpulkan bahan kitab ini, artinya kitab ini kan dinukil atau dirujuk oleh Imam Nawawi dari kitab-kitab yang macam-macam.
Maka dia mengatakan fi jam'i hadzal kitab, mengumpulkan kitab ini muhtasiran maqasida ma dzakartuhu, yaitu mukhtasaran, yang mana kitab ini aku buat mukhtasaran. Jadi ringkas. Jadi tidak panjang-panjang, tapi walaupun tidak, kata Imam Nawawi tidak panjang, tapi tetap aja kita nggak tahu seberapa lama kita akan bisa menyelesaikannya nih. Jadi kalau di buku, ya kalau di cetakan saya ini ada sekitar 400 lebih, 450 halaman dengan fihrisnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan ini mukhtasar. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya kita baca kitab yang mutawwal, kitab yang panjang. Maka subhanallah para ulama dahulu memang kita ini sudah sangat-sangat jauh daripada himmahnya mereka itu. Maqasida ma dzakartuhu taqriban lil mu'tanin. Nah, jadi aku kumpulkan maksud-maksud yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu memudahkan para orang-orang yang ingin, kemudian aku buang sanad-sanadnya, sanad-sanad, nanti dia jelaskan sebagai pengganti sanad, dia sebutkan hukum-hukum daripada hadis. Kemudian sebagai untuk mendekatkan maksud tersebut kepada orang-orang yang al-mu'tanin, untuk orang-orang yang punya perhatian. Wa ahdiful asanida fi mu'adhamihi, dan kebanyakannya aku hapuskan sanadnya, jadi tidak disebutkan isnadnya. Lima dzakartuhu min ithalil ikhtisar, karena aku seperti aku sebutkan lebih memilih untuk meringkasnya. Wa likaunihi mawdu'an lil muta'abbidin, karena kitab yang aku tulis ini aku tulis untuk orang-orang yang ingin beribadah. Jadi bukan untuk orang-orang yang ingin mengkaji tentang sanad, ingin mengkaji tentang kesahihan hadis, bukan itu tujuannya. Tapi aku karang buku ini tujuannya adalah untuk membantu orang lain untuk beribadah. Jadi sudah tinggal mereka mengamalkannya saja. Jadi sudah disediakan instan oleh Al-Imam An-Nawawi. Walaisu ila ma'rifatil asanid mutatalli'in, yang mana ahli ibadah ini atau orang-orang yang ingin beribadah ini tidak punya keinginan untuk mencari isnad-isnadnya. Artinya mereka ingin disediakan barang yang jadi, tinggal diamalkan. Bal yakrahunahu wa in qasur. Bahkan kadang-kadang mereka itu cenderung tidak menyukainya. Ngapainlah sanadnya, apa namanya, anfulan, intinya aja lah kan. Nah, seperti kita sekarang lah ya. Wa in qasur, walaupun sanadnya itu pendek. Apalagi kalau kita sekarang kan, kalau sanadnya itu sampai kepada Imam Nawawi, misalkan dari Imam Nawawi kepada Rasulullah itu sudah beberapa generasi. Nah, kalau dari zaman kita sekarang, kalau pakai sanad, aduh itu luar biasa. Ini berapa kali lipat kitab yang kita baca ini jadinya. Nah, illa al-aqallin, kecuali hanya sebagian kecil orang saja yang tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Artinya yang masih suka dengan sanad, artinya yang masih suka dengan rujukan-rujukan aslinya, yang masih suka berulang-ulang, bagi mereka nggak masalah. Tapi itu jumlahnya sangat sedikit, kata Imam An-Nawawi. Wa li'anna al-maqsuda bihi ma'rifatul adhkari wal amali biha, karena maksud daripada buku ini adalah untuk mengetahui al-azkar dan mengamalkannya. Zikirnya apa, kemudian mengamalkannya. Wa idahu madhanniha lil mustarsyidin, dan juga untuk menjelaskan maksudnya, artinya kira-kira intinya apa bagi orang-orang yang ingin mengetahuinya. Wa adkur insyaallahu ta'ala badalan minal asanid ma huwa ahammu minha mimma yakhillu bihi ghaliban atau mimma yukhillu bihi ghaliban wa huwa bayanu sahihul ahadits wa husniha wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha. Dan sebagai pengganti daripada sanad, maka aku sebutkan sesuatu yang lebih penting daripada isnad-isnad tersebut, yang kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Sanadnya disebutkan tapi tidak dijelaskan ini sahih atau tidak sahih. Kan tidak semua orang tahu tentang rijalul isnad. Disebutkan sanadnya begini gitu. Ada sanadnya, tapi ternyata di dalam sanadnya itu ada yang munqati, ada yang terputus, ada yang dhaif sanadnya, ada yang kadzab sanadnya.
Nah, walaupun dia punya sanad, tapi barangkali dia belum tentu juga sahih. Maka yang lebih penting kata Imam An-Nawawi adalah dijelaskan bayan sahihul ahadis. Dijelaskan ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya munkar. Fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifatihi jami'un nas illa nadir minal muhaddisin. Karena hal itulah yang sangat dibutuhkan oleh semua orang kecuali segolongan kecil daripada muhaddisin. Kalau muhaddisin memang bidang mereka untuk mengkaji itu. Kalau kebanyakan orang selain muhaddisin, yang paling mereka butuhkan itu adalah ini hadisnya hukumnya apa. Nah, wa hadza ahammu ma yajibu li'tina'u bihi. Kata Imam An-Nawawi, dan ini adalah perkara yang paling wajib untuk diperhatikan. Wa ma yuhaqqiquhu at-talibu min jihatil huffadi al-mutkinina wal a'immati al-huzzaqi al-mu'tamadina wa adummu ilaihi insya'allahul karim jumalan minan nafaisi min ilmil hadis. Dan juga hukum hadis tersebut sahih, hasan, dhaif, munkar itu juga adalah salah satu hal yang paling penting untuk dicari oleh seorang talib. Wa ma yuhaqqiquhu at-talib, yang perlu dicari oleh seorang talib dari para al-huffaz dan juga para profesional di bidang hadis. Artinya para orang-orang yang itqan, yang mendalami ilmu hadis. Dan juga para ulama pakar yang menjadi rujukan. Kemudian aku tambahkan juga ke dalamnya, maksudnya di dalam kitab ini, insyaallah al-karim, jumalan minan nafais. Jumalan di sini artinya beberapa hal atau beberapa daripada an-nafais, artinya nafis. Nafis itu artinya sesuatu yang bernilai, yang berharga. Nafis itu nafis di situ artinya adalah sesuatu yang berharga. Stamin, bukan samin ya. Kalau samin itu gemuk berminyak. Tapi kalau samin artinya itu adalah mahal atau berharga. Dan aku tambahkan juga insya Allah di dalamnya beberapa hal perkara yang penting di dalam ilmu hadis. Wa daqaiqil fiqhi, dan juga di dalam ilmu fikih. Jadi ada hal-hal yang berkaitan ilmu hadis yang penting dan juga kaidah-kaidah penting di dalam fikih. Kemudian di dalam masalah kawaid termasuk kawaid usul fikih, wa riyadatin nufus, dan juga ilmu berkaitan dengan riyadatul nufus atau ilmu tasawuf kalau bahasa kitanya, atau ilmu pelatihan diri, tazkiyatun nafsi. Wal adab, dan juga ilmu adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, yang seharusnya atau yang sudah semestinya diketahui oleh as-salikin, orang-orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa adhkuru jami'a ma adhkuruhu muwaddihan bihaitsu yashulu fahmuhu 'alal awami wal mutafaqqihin. Dan aku sebutkan apa yang aku sebutkan di dalam kitab ini dengan penjelasan, yaitu dengan menjelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh orang-orang awam dan juga para mutafaqihin dan orang-orang yang sedang bertafakuh atau sedang mengkaji ilmu. Wa qad rawaina fi sahih Muslim, dan kami sudah meriwayatkan dalam sahih Muslim. Jadi dulu saya agak bingung ketika membaca rawaina. Kenapa imam ini mengatakan rawaina? Nah, maka inilah salah satu rahasianya kenapa kita punya ilmu bersanad itu adalah sesuatu yang penting dan istimewa. Imam Nawawi ketika dia mengatakan faqad rawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan di dalam sahih Muslim, artinya sahih Muslim itu dia punya sanad yang sampai kepada Imam Muslim. Jadi maka dia boleh mengatakan rawaina. Tapi kalau kita nggak boleh mengatakan rawaina kecuali kita punya sanad yang bersambung kepada Imam Nawawi. Kecuali kalau kita bersambung sanad kita kepada Imam Muslim kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya setiap hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu kita sudah dapatkan sanadnya, artinya lengkap sanad, artinya bukan ijazah ammah gitu. Setiap hadisnya itu kita dapatkan sanadnya, maka
patutlah atau bolehlah kita mengatakan rawaina fi sahih Muslim sebagaimana Imam An-Nawawi. Tapi kalau tidak, maka kita tidak layak untuk mengatakan rawaina fi sahih Muslim. Dari Abu Hurairah, kita Imam Nawawi kami riwayatkan dari dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada huda, maka untuk dia dari ganjaran atau untuk dia pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi ganjaran atau pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi begini teman-teman, ketika Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang man fatara shaiman falahu mislu ajri shaimin min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka untuk dia dapat pahala atau untuk dia pahala seperti orang yang dibukakannya itu, atau seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi kalau di dalam perhitungan kita, pahala itu kan istilahnya kalau kita bawakan ke barang, kalau seandainya jatah kita adalah 100.000, kalau diberikan misalkan yang sama kepada orang lain, berarti bisa jadi yang 100.000 ini kan jadi hilang punya kita. Maka kalau hilang punya kita, berarti kan rugi kita. Rugi kita yang berpuasa, masa pahalanya untuk dia. Nah, maka di dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, matematikanya Allah itu maha luas. Kalau kita 1 tambah 1 2, tapi kalau bagi Allah 1 tambah 1 bisa jadi 10, bisa jadi 700, bisa jadi kelipatannya lebih gitu. Nah, itu yang kita pahami dari hadis ini, dan juga hadis-hadis yang menyatakan bahwa dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Artinya orang tersebut tidak terganggu pahalanya. Ketika dia dikasih makan oleh seseorang, ketika dia dikasih perbukaan oleh seseorang, dia makan, pahala dia tetap utuh. Tapi bagi orang yang memberikan makanan, berbuka ini, pahalanya juga utuh, sama seperti yang diberikan kepada orang yang berpuasa tersebut. Jadi yang ini nggak usah merasa dia dirugikan, karena pahala dia sama sekali nggak akan, tidak akan dikurangi. Nah, begitu juga yang ini dia semakin semangat gitu, karena dia selain dia berpuasa dapat pahala sendiri dengan puasanya, dia memberikan buka kepada orang lain dapat pahala 2 kali lipat. Nah, ini anjuran untuk orang yang ini untuk berbuat baik, dan yang satu lagi penjagaan perasaan dia bahwa pahala dia tidak akan berkurang. Nah, justru kalau seandainya dia menolak misalkan karena kesombongan, karena salah paham, barangkali pahala dia akan bisa berkurang karena itu. Maka di sini kita berhitung matematik dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan manusia yang punya keterbatasan. Nah, begitu juga di dalam masalah ini. Kalau seandainya kita melakukan sebuah amal, nggak usah kita khawatir. Misalkan kita baca kitab Imam An-Nawawi sekarang. Setelah kita baca, kita dapat pahala. Pahala kita kemudian disetorkan juga kepada Imam Nawawi. Yang disetorkan kepada kita dan juga disetorkan kepada Imam An-Nawawi, itu jumlahnya barangkali sama. Imam Nawawi dapatnya lebih banyak. Tapi kalaupun kita dan dalam hal ini kita nggak perlu merasa nanti Imam Nawawi masa dia dapat banyak, saya dapat sedikit, nggak perlu kita merasa seperti itu. Jadi tetap kita semangat untuk melakukan kebaikan dari siapa saja kita dapatkan, dan nggak usah kita iri, nggak usah kita dengki kepada orang-orang terdahulu. Justru kita seharusnya memang tanpa kita bisa membayar dia sudah mengajarkan kepada kita berbagai macam hal, berbagai macam kebaikan. Yang dengan kebaikan yang diajarkan kita bisa lebih baik, seharusnya kan kita bayar. Tapi karena kita tidak mampu bayar, maka Allah bayar dia dengan pahala yang seperti yang diberikan kepada kita, diberikan juga kepada beliau tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Jadi kita tetap semangat gitu. Jadi nggak usah kita nanti daripada dia dapat pahala saya
kita dapat pahala juga gitu. Kita dapat pahala juga. Maka tinggal kita menggunakan prinsip multi level marketingnya. Karena kita mau juga seperti beliau, maka kita ajarkan juga kepada yang lain gitu. Orang lain mengajarkan juga, maka kita dapat setoran pahala. Kita sudah mati, kemudian setoran pahala kita juga masih dapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh guru-guru kita, di antaranya adalah Khunal Jalil Al-Imam An-Nawawi. Fa'aradtu musa'adati ahlil khairi, maka tujuanku atau aku berkeinginan untuk menolong orang-orang yang ingin berbuat baik. Bitashili tariqihi wal isyarati ilaihi, yaitu dengan memudahkan jalannya dan juga memberikan isyarat kepadanya atau untuk mengarahkannya. Wa idahi sulukihi, dan untuk menjelaskan jalannya. Wa dilalati alaihi, dan juga menunjukkan kepadanya, kepada jalan kebaikan maksudnya. Wa adhkuru fi awalil kitabi fusulan muhimmatan yahtaju ilaihi sahibu hadzal kitab wa ghairuhu minal mu'tanin. Dan pada awal kitab ini aku sebutkan beberapa pasal yang penting yang dibutuhkan oleh pengarang kitab ini atau yang memiliki kitab ini. Artinya dia ini betul-betul niat dia itu adalah untuk memudahkan orang. Jadi karena tujuannya itu adalah untuk memudahkan orang, jadi berkah. Sama kalau kita bisnis, kita buka usaha, ketika tujuannya itu adalah untuk membantu orang lain, biasanya di pasar itu laris gitu. Seperti startup untuk transportasi yang kita lihat itu, Gojek, Grab dan yang lain-lainnya itu, karena tujuannya adalah untuk membantu orang lain, maka cepat lakunya. Demikian juga Imam An-Nawawi, tujuannya adalah untuk orang lain, untuk memudahkan jalan orang sehingga diterima oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk kebaikan orang. Ini bagian daripada makna an-nasihatu li amatil muslimin, bahwa kita menasihati atau memberikan nasihat tulus untuk kebaikan orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang muslim. Sebagaimana dalam hadis ad-dinu an-nasihah. Maka di awal kitab kata Imam An-Nawawi, aku sebutkan beberapa pasal yang sangat dibutuhkan oleh pengarang kitab ini. Artinya saya juga butuh kata Imam Nawawi, dan juga yang lainnya, dan yang lain juga butuh yang punya perhatian dengan masalah ini. Wa idza kana fi sahabati man laysa mashhuran inda man la ya'tani bil amal nabahtu alaihi faqultu rawaina an fulanin as-sahabi. Apabila di antaranya kata Imam Nawawi ada beberapa hal yang diberikan catatan oleh Imam Nawawi, apabila di antara sahabat yang tidak masyhur, bagi orang-orang yang tidak punya perhatian khusus terkait dengan masalah biografi para sahabat, jadi ada sahabat ini yang mastur, namanya itu tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu kedengaran di antara golongan para sahabat. Maka aku ingatkan kata Imam Nawawi dengan mengatakan fulan as-sahabi. Dia adalah as-sahabi, yaitu sahabatnya Rasulullah SAW, supaya tidak diragukan tentang kesahabatannya dia atau persahabatan dia dengan Rasulullah SAW. Wa aktasiru fi hadzal kitabi 'ala al-ahadits allati fil kutubil masyhurati allati hiya usulul Islam wa hiya khamsah. Dan di dalam kitab ini aku bersandar kepada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab al-masyhur, yaitu usul Islam al-khamsah. Artinya ada al-kutub al-khamsah. Kalau dalam ilmu hadis namanya ada al-kutub al-khamsah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Jadi Imam Ibnu Majah tidak masuk, Musnad Imam Ahmad tidak masuk, dan kemudian Al-Muwatta Imam Malik tidak masuk di dalam hal ini. Walaupun semua kitab-kitab ini adalah kutub-kutub yang mu'tabarah di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad arwi yasiran min al-kutubil masyhurati ghairiha, dan kadang-kadang aku juga meriwayatkan dari kitab-kitab yang lain. Wa amal ajza'u wal masanidu falastu anqulu minha syai'an illa fi nadiri min al mawatin wa la adhkur min al usulil masyhurati aidan min ad-dha'ifi ila an-nadir ma bayani dha'fi wa inna ma adhkuru fihi as-sahiha ghaliban falihada arju ay yakuna hadzal kitabu aslan mu'tamadan thumma la adhkuru fi hadzal bab al ahadits illa ma kanat dilalatuhu zahiratan fil mas'alati. Adapun al ajza' kitab-kitab hadis yang tertentu dan kitab-kitab masanid, aku tidak menukil darinya sedikit pun kecuali dalam situasi yang sangat jarang, kata Imam Nawawi, kecuali fi nadiri minal mawatin wala adkur,
dan aku tidaklah juga menyebutkan dari usul al-masyhurah, dari kitab-kitab yang yang aku rujuk itu tidak aku sebutkan hadis-hadis ad-dhaif. Nah, jadi beliau menghindari hadis-hadis yang dhaif kecuali kalau dia sebutkan ma'a bayani dha'fihi. Kalau dia sebutkan ada hadis yang dhaif, maka dia jelaskan bentuk kedhaifannya. Dan aku hanya wa innama adzkuru fihi sahih ghaliban. Aku hanya berusaha untuk menyebutkan yang sahih saja di dalam kitab ini. Maka dari itu aku berharap kitab ini bisa menjadi asal mu'tamad, dan artinya kitab yang rujukan yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran di dalam tubuh umat ini. Dan juga aku tidaklah menyebutkan dalam kitab ini, kata Imam An-Nawawi, kecuali ma kanat dilalatuhu zahiratan fil mas'alah, kecuali yang dilalah daripada hadis-hadis tersebut itu zahir di dalam apa yang aku bahas. Jadi ada hadis-hadis yang dia kurang jelas maksudnya, artinya dilalahnya kurang terbaca, artinya di dalamnya mungkin ada perdebatan atau ada syubhat atau ada istibah di antara para ulama, maka tidak dia sebutkan. Jadi betul-betul untuk memudahkan. Wallahul karim as'alu taufiqa wal inabata wal i'anata wal hidayata was siyanata wa taysira ma aqsuduhu minal khairati wad dawami ala anwa'il makramat wal jam'i baini wa baina ahbabi fi dari karamatihi wasair wujuhil masarrat. Kepada Allah aku mohon taufik inabah, berserah diri dan mohon pertolongan dan hidayah, penjagaan wa taysir ma aqsaduhu, dan kemudahan terhadap apa yang aku inginkan dari kebaikan ini, dan juga berterusan di dalam melakukan berbagai macam kebaikan dan mengumpulkan antara aku dengan orang-orang yang aku kasihi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbahagia di dalamnya. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Masya Allah la quwwata illa billah. Tawakkaltu 'ala Allahi i'tasamtu billah ista'antu billah wa fawwadtu amri ila Allahi wastauda'tu Allah dini wa nafsi wa walidi wa ikhwani wa ahbabi wa sairi man ahsana ilayya wa jami'al muslimina wa jami'a ma an'ama bihi alayya wa alaihim min umuril akhirati wad dunya fa innahu subhanahu idza studi'a syai'an hafizahu wa ni'mal hafizi. Dan cukuplah Allah bagiku, dia adalah sebagai tempat terbaik, wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil artinya dia adalah sebaik-baik tempat untuk bertawakal, untuk berserah diri. Dia yang segala-galanya. Wala haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha Al-Hakim, yang maha bijaksana. Masya Allah la quwata illa billah. Kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku berlindung atau kepadanya aku berlindung, bersandar, kepadanya aku minta tolong dan aku serahkan urusanku kepadanya. Istauda'tu Allah dini, aku titipkan agamaku kepada Allah. Artinya dia betul-betul bahkan untuk urusan agama dia tidak mempercayakan kepada diri dia sendiri. Ini para ulama yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang berkuasa. Termasuk dalam urusan agama kita nggak usah terlalu pede. Oh saya sekarang beriman pasti akan selalu beriman, belum tentu juga. Nauzubillah kalau seandainya Allah palingkan kita dari keimanan ini. Maka dari itu kita serahkan, kita titipkan kepada Allah SWT agama kita, diri kita, orang tua kita, wa walidi, orang tuaku kata Imam An-Nawawi, saudara-saudaraku dan para orang-orang yang aku kasihi, dan juga semua orang man ahsana ilayya, orang-orang telah berbuat baik kepadaku. Jadi memang semua yang berkaitan dengannya, semua orang-orang yang pernah berbuat baik padanya, dia masukkan di dalam cakupan doanya. Dan semua kaum muslimin dan juga jami'ul muslimin, dan juga semua apa yang telah dia karuniakan kepadaku dan kepada mereka dari urusan akhirat dan juga dunia. Di sini kita lihat Imam Nawawi mendahulukan min umuril akhirati wa dunya. Memang dia itu lebih mengedepankan urusan akhirat daripada dunia. Maka di dalam doanya dia sebutkan al-akhirati dulu,
kemudian baru disebutkan dunia. Fa innahu subhanahu idza studi'a, karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dititipkan sesuatu, dia akan menjaganya dan dia adalah sebaik-baik penjaga, kata Imam Nawawi. Jadi ini teman-teman mukadimah daripada kitab Imam An-Nawawi Al-Azkar, mukadimah dari beliau kita sudah baca. Barangkali untuk malam ini kita cukupkan dulu, sambil kita kalau seandainya ada yang ingin kita diskusikan. Baik, bagi para ustadz yang ingin bertanya kepada guru kita, Ustadz Kopri Nuruddin, dipersilahkan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Sepertinya tidak ada, Bu ya. Mungkin kita tutup. Baik, teman-teman, Ustadz Ilham dan juga para sahabat yang lainnya, cukup barangkali untuk malam ini. Kita tutup sama-sama dan doa, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita. Kita memohon kepada Allah agar setiap hembusan nafas kita bisa menjadi zikir. Amin ya Allah. Setiap langkah kita bisa menjadi zikir. Setiap ayunan tangan kita bisa menjadi zikir. Kita latih diri kita memang untuk menjadi seorang yang senantiasa mengingat Allah. Itu adalah sesuatu yang butuh perjuangan, akan tetapi itu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan untuknya oleh Allah SWT, dan akan terasa sulit bagi orang-orang yang tidak dimudahkan baginya oleh Allah SWT. Jadi kita terus memancing kemudahan-kemudahan dari Allah dengan memaksimalkan upaya kita, upaya jasadiah kita, upaya ruhiyah kita juga, dan mudah-mudahan itu dapat memancing rahmat Allah, berkatnya, sehingga dia mudahkan bagi kita untuk menjadi termasuk az-zakirinallaha katsira waz-zakirat, termasuk orang yang banyak mengingat Allah, baik dari yang laki-laki ataupun yang perempuan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.